Apa jadinya jika seorang pemuda biasa, tanpa armor, tanpa pengalaman perang besar, berhasil mengalahkan raksasa yang ditakuti seluruh pasukan? Apakah ini sekadar keberanian? Atau ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bekerja di baliknya? Di tengah peperangan antara Bani Israel dan pasukan Jalut, suasana dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Debu beterbangan di udara. Suara dentingan senjata terdengar di kejauhan. Namun tidak ada yang benar-benar berani melangkah maju. Jalut dikenal sebagai sosok raksasa dengan kekuatan yang seolah tidak tertandingi. Tubuhnya besar, perlengkapannya lengkap, dan reputasinya membuat siapapun yang mendengar namanya langsung diliputi rasa gentar. Setiap hari ia maju ke garis depan, menantang siapa saja dari pihak Bani Israel untuk duel 1 lawan 1. Suaranya lantang, penuh ejekan, mengguncang mental para prajurit yang mendengarnya. Namun tidak satu pun yang berani menjawab tantangan itu. Para prajurit yang sebelumnya tampak gagah, kini hanya saling berpandangan dengan ragu. Ketakutan perlahan merayap ke dalam hati mereka, mengalahkan keberanian yang seharusnya menjadi kekuatan utama di medan perang. Bahkan mereka yang paling berpengalaman pun memilih diam, karena mereka tahu bahwa melawan Jalut berarti hampir pasti menghadapi kematian. Hari demi hari berlalu, dan setiap kali Jalut kembali menantang, suasana menjadi semakin suram. Harapan kemenangan terasa semakin jauh, seakan peperangan ini sudah ditentukan hasilnya sebelum banner-banner dimulai. Di tengah kondisi yang hampir putus asa itu, hadir seorang pemuda yang sama sekali tidak terlihat istimewa di mata banyak orang. Namanya Daud. Ia datang bukan sebagai bagian dari pasukan utama, melainkan hanya untuk mengantarkan bekal kepada saudara-saudaranya yang ikut berperang. Penampilannya sederhana, tanpa baju perang yang megah, tanpa senjata berat yang mengintimidasi. Ia hanyalah seorang penggembala yang terbiasa menghabiskan waktunya di padang, menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas. Namun pengalaman hidupnya yang sederhana justru membentuk sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia terbiasa menghadapi bahaya sendirian, melawan rasa takut tanpa bergantung pada siapapun. Ia pernah melindungi kawanan dombanya dari serangan singa dan beruang, bukan dengan kekuatan besar, tetapi dengan keberanian dan ketepatan. Lebih dari itu, ia memiliki keyakinan yang dalam kepada Tuhan, sebuah kepercayaan yang membuatnya melihat situasi dengan cara yang berbeda dari orang lain. Ketika ia mendengar tantangan Jalut dan melihat bagaimana seluruh pasukan diliputi ketakutan, hatinya terusik. Bagi Daud, ini bukan sekadar pertarungan fisik antara dua manusia. Ini adalah tentang keyakinan, tentang siapa yang benar-benar percaya bahwa pertolongan Tuhan lebih besar daripada kekuatan apapun di dunia. Di saat orang lain hanya melihat sosok raksasa yang menakutkan, Daud melihat peluang untuk membuktikan bahwa keberanian sejati tidak diukur dari ukuran tubuh atau kelengkapan senjata, melainkan dari keteguhan iman dan keyakinan dalam hati. Dan dari sinilah sebuah kisah besar mulai terlahir. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang penggembala sederhana melangkah ke medan perang, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan yang mengubah segalanya. Di tengah sorotan seluruh pasukan yang menyaksikan dengan napas tertahan, Daud melangkah maju menghadapi Jalut dengan sesuatu yang tampak mustahil. Ia tidak membawa pedang besar, tidak mengenakan baju perang yang berat, dan tidak terlihat seperti seorang pejuang yang siap menghadapi raksasa. Di tangannya hanya ada sebuah ketapel sederhana, alat yang biasa ia gunakan saat menggembala. Sesuatu yang bahkan tidak dianggap sebagai senjata dalam peperangan besar. Namun justru disitulah letak perbedaannya. Daud tidak bergantung pada perlengkapan perang, melainkan pada keyakinan yang tertanam kuat di dalam hatinya. Jalut memandangnya dengan hina, meremehkan pemuda yang berdiri di hadapannya. Bagi Jalut, ini bukan pertarungan, melainkan ejekan. Seorang penggembala tanpa perlindungan, tanpa kekuatan fisik yang sebanding, seolah datang untuk menyerahkan diri. Namun, Daud tidak goyah. Ia tidak melihat Jalut sebagai raksasa yang tak terkalahkan, melainkan sebagai manusia biasa yang berdiri tanpa perlindungan dari Tuhan. Dan gentenang,
Daud mengambil sebuah batu kecil dari tanah, meletakkannya di ketapel, lalu memutar dengan penuh fokus. Waktu seakan melambat pada saat itu. Semua mata tertuju padanya, antara harapan dan keputusasaan. Dalam satu momen yang menentukan, ia melepaskan lemparannya. Batu kecil itu melesat dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak terduga, langsung mengenai titik paling lemah dari Jalut. Dalam sekejap, raksasa yang selama ini ditakuti seluruh pasukan itu kehilangan keseimbangannya, lalu jatuh ke tanah. Keheningan sesaat menyelimuti medan perang, seakan semua orang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dan pada saat itu, segalanya berubah. Ketakutan yang sebelumnya mengikat pasukan Bani Israel seketika sirna, digantikan oleh keberanian yang bangkit dari dalam diri mereka. Sebaliknya, pasukan Jalut yang sebelumnya penuh percaya diri justru diliputi kepanikan. Satu lemparan sederhana dari seorang pemuda telah membalikkan keadaan yang tampaknya mustahil untuk diubah. Itu bukan sekadar kemenangan dalam sebuah duel. Itu adalah momen yang mengubah arah sejarah. Membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari apa yang terlihat, melainkan dari keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kemenangan itu bukan sekadar keberhasilan dalam satu pertempuran. Apa yang terjadi di medan perang hari itu menjadi titik awal dari perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari seorang pemuda yang tidak dikenal, Daud mulai dilihat sebagai sosok yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kemampuan bertarung. Kepercayaan masyarakat kepada dirinya tumbuh, dan perlahan ia diangkat menjadi pemimpin di tengah kaumnya. Perjalanan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi langkah demi langkah membawanya ke posisi yang semakin tinggi. Dari medan perang, ia memasuki lingkaran kepemimpinan, hingga akhirnya mencapai kedudukan sebagai raja. Sebuah perubahan yang tampak mustahil jika melihat asal-usul Nia sebagai penggembala sederhana. Namun justru dari kesederhanaan itulah terbentuk karakter yang kuat, penuh kesabaran, dan tidak mudah goyah oleh kekuasaan. Meski telah menjadi raja, kisah Daud tidak berhenti pada kekuatan atau kemenangan semata. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dalam peperangan, tetapi juga sebagai sosok yang membawa keadilan bagi rakyatnya. Keputusannya tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan pada kebenaran dan tanggung jawab yang ia sadari sebagai amanah dari Tuhan. Lebih dari itu, Daud adalah seorang nabi. Ia bukan hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi juga dengan wahyu dan petunjuk ilahi. Dalam dirinya berpadu kekuatan seorang raja dan kelembutan seorang hamba yang taat. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang menguasai, tetapi tentang melindungi, menegakkan keadilan, dan tetap tunduk kepada Tuhan di atas segala hal. Dari seorang penggembala yang nyaris tidak diperhitungkan, hingga menjadi raja dan nabi yang dihormati, perjalanan Daud menjadi bukti bahwa takdir dapat berubah secara luar biasa ketika keberanian, keyakinan, dan ketulusan berjalan bersama. Nabi Daud dianugerahi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sebuah tanda bahwa kedudukannya bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai nabi yang dipilih. Salah satu keajaiban yang paling menggetarkan adalah suaranya. Ketika ia melantunkan pujian kepada Tuhan, alam seakan ikut merespons. Gunung-gunung bergema mengikuti tasbihnya, dan burang-burang turut bertasbih bersamanya, menciptakan harmoni yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Suaranya bukan sekadar indah, tetapi membawa kekuatan spiritual yang mampu menggerakkan seluruh ciptaan di sekitarnya. Selain itu, Nabi Daud juga diberikan kemampuan yang luar biasa dalam mengolah besi. Di tangannya, besi yang keras dapat dilunakkan tanpa perlu dipanaskan dengan api. Ia mampu membentuknya dengan mudah, menjadikannya baju perang dan perlengkapan yang kuat serta berguna bagi kaumnya. Keahlian ini bukan hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga menjadi bukti bahwa ilmu dan keterampilan adalah bagian dari anugerah yang dapat digunakan untuk kebaikan. Keistimewaan lainnya adalah diturunkannya kitab Zabur kepadanya, sebuah wahyu yang berisi petunjuk, nasihat, dan pujian kepada Tuhan. Melalui Zabur,
Nabi Daud membimbing umatnya untuk hidup dalam kebenaran, mengingat Tuhan, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran spiritual. Isi dari kitab ini memperlihatkan sisi kelembutan dan kedalaman jiwa seorang pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga penuh perenungan. Semua keistimewaan ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati Nabi Daud tidak hanya terletak pada fisik atau kekuasaan yang ia miliki. Kekuatan itu justru bersumber dari iman yang kokoh, hikmah dalam mengambil keputusan, dan kedekatannya dengan Tuhan dalam dirinya. Kekuatan dan kelembutan berjalan beriringan, menjadikannya sosok yang tidak hanya ditakuti di medan perang, tetapi juga dicintai dan dihormati oleh umatnya. Namun menjadi raja bukanlah akhir dari perjalanan. Justru awal dari ujian yang lebih berat dan lebih sunyi. Jika di medan perang musuh terlihat jelas di hadapan mata, maka dalam kekuasaan, ujian sering datang tanpa bentuk yang nyata. Kekuasaan membawa tanggung jawab yang besar, dan setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada satu orang, tetapi pada seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dalam posisi itulah, seorang pemimpin tidak lagi hanya diuji oleh keberanian, tetapi oleh keadilan, kebijaksanaan, dan kemampuan menahan diri. Nabi Daud menghadapi ujian yang jauh lebih dalam daripada sekadar pertempuran fisik. Ia harus menegakkan hukum dengan adil. Bahkan ketika keputusan itu menyentuh hal-hal yang sulit dan menyakitkan, ia harus memastikan bahwa kebenaran tetap berdiri tanpa dipengaruhi oleh emosi, kepentingan pribadi, atau tekanan dari sekitarnya. Dalam setiap perkara yang datang kepadanya, ia dituntut untuk melihat dengan jernih dan memutuskan dengan hati yang bersih. Ada saat-saat di mana ujian itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Disitulah letak tantangan terbesar. Seorang raja bisa saja memiliki kekuasaan untuk bertindak sesuka hati, tetapi seorang nabi terikat oleh tanggung jawab yang lebih tinggi. Ia tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga menjaga hubungannya dengan Tuhan. Setiap langkahnya harus selaras dengan petunjuk ilahi. Setiap keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Disinilah terlihat perbedaan yang sangat jelas antara seorang raja dan seorang nabi. Seorang raja mungkin mampu menguasai wilayah dan menundukkan lawan, tetapi seorang nabi harus mampu menguasai dirinya sendiri. Seorang raja bisa dihormati karena kekuatannya, tetapi seorang nabi dimuliakan karena ketaatan dan keadilannya. Dalam diri Nabi Daud, kedua peran itu menyatu, menjadikannya bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi juga teladan dalam menghadapi ujian kekuasaan dengan iman dan hikmah. Lalu apa sebenarnya yang membuat seseorang menjadi besar? Apakah kekuatan fisik yang mampu mengalahkan lawan di medan pertempuran? Atau keberanian untuk berdiri ketika semua orang memilih mundur? Ataukah justru sesuatu yang tidak terlihat? Keyakinan yang diam namun kokoh, yang tetap bertahan bahkan ketika keadaan tampak mustahil. Kisah Nabi Daud membawa kita pada jawaban yang lebih dalam. Ia bukan memulai perjalanannya sebagai sosok yang kuat atau berkuasa. Ia hanyalah seorang penggembala yang tidak diperhitungkan, namun memiliki keyakinan yang tidak goyah. Dari sanalah semua bermula, bukan dari pedang, bukan dari baju perang, tetapi dari hati yang percaya. Yang menjadikannya besar bukan hanya karena ia mampu mengalahkan musuh yang tampak di depan mata, tetapi karena ia mampu menaklukkan sesuatu yang jauh lebih sulit, yaitu rasa takut, keraguan, dan keterbatasan dalam dirinya sendiri. Saat orang lain melihat raksasa yang tak terkalahkan, ia melihat peluang untuk berserah dan percaya. Dan disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya, bukan pada saat musuh jatuh ke tanah, tetapi pada saat hati tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Karena pada akhirnya, pertempuran terbesar dalam hidup bukanlah yang terjadi di luar, melainkan yang berlangsung di dalam diri kita sendiri. Menurut kamu, apakah Daud menang karena strategi, keberanian, atau karena campur tangan ilahi? Dan jika kamu berada di posisinya, apakah kamu akan maju atau mundur?